ada 3 hal yang menjadi sebab utama kenapa sekarang ini banyak tokoh-tokoh masyarakat, bahkan para kiai, para habib, kadang-kadang pejabat tinggi sampai melakukan sesuatu yang sangat hina dina seperti pelecehan dan sebagainya, yang kalau dipikirkan setelahnya nggak bakal dia akan melakukannya. Kenapa? Reputasinya hancur, masa depannya hancur, keluarganya malu dan sebagainya, hanya gara-gara cuma kenikmatan cuma sekian. Kata beliau, sebab utamanya itu 3 hal. Yang pertama adalah sifat sombong. Hati-hati. Dan sifat sombong itu yang paling banyak berkelakar dan menancap dalam diri seseorang ketika orang itu sebagai orang alim dan sebagai orang kaya. Itu paling banyak. Ketika dia sudah merasa punya ilmu, maka kita sudah merasa, oh saya ini harus dihormati, saya harus dimuliakan, wali murid itu harus menghormati saya yang menjadi andil sehingga anak itu menjadi begini-begini. Siapa saya? Mahmud Rusum. Kita ini cuma alat, kita ini cuma dikendalikan, kita ini minta haknya itu bukan pada manusia, haknya pada manusia. Berapa dia yang diberikan oleh mereka, tapi kita minta pada Allah SWT. Sedangkan hak kita harusnya daripada mereka, kita tidak minta pada mereka, minta pada Allah. Hak mereka kita berikan seutuhnya. Haknya orang tua kita laksanakan, haknya guru kita laksanakan, haknya keluarga kita laksanakan, tapi hak kita minta pada Allah SWT. Selesai sudah. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong maka dia akan direndahkan oleh Allah Ta'ala dengan serendah-rendahnya. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ar-rida'u adhamati wal kibriya'u izari faman naza'ani fi wahidi minhuma ghasamtuhu wala ubali. Yang namanya merasa agung, merasa lebih baik, itu adalah sifatku, pakaian dan juga ridaku. Maka siapa yang mengambilnya satu ataupun kedua-duanya dariku, aku akan memusuhi dia dan aku akan jerumuskan dia dan aku tidak peduli kepadanya. Itu yang pertama. Hati-hati. Apapun yang kita miliki itu semata-mata datangnya dari Allah. Kita hanya dimanja, sehingga cukup zikir yang selalu kita baca mengingatkan kita selalu la haula wala quwata. Nggak ada kekuatan, nggak ada usaha, nggak ada. Ini berkat saya yang ajib, nggak ada semata-mata karena Allah yang memberikan ilmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, uqul walidain, durhaka sama orang tua. Dan termasuk orang tua itu, kata Nabi Muhammad, adalah para guru-guru masyayikh. Dan itu yang paling banyak menjadi sebab kita, orang seperti kita ini, sejenis kita itu, kemudian dia tidak mendapatkan harapannya, tidak sesuai dengan rencananya, akhirnya akan terjadi. Bahkan dikatakan, kalau seumpama kita durhaka pada orang tua yang melahirkan, walaupun orang tua tersebut sudah meninggal dunia, masih kita bisa rubah status kita dari durhaka kepada orang tua menjadi bakti kepada orang tua. Tapi kalau kita durhaka kepada guru, lalu guru itu meninggal dunia, habis sudah. Kita akan sampai seumur hidup dalam keadaan sengsara hidupnya. Karena termasuk ridullah fi ridul walidain. Siapa walidain di sini? Bukan cuma orang tua yang melahirkan, tapi orang tua yang mendidik kita. Itu harus kita cari ridhonya dan tetap istiqomah kita harus memelihara ridhonya sampai kita meninggal dunia. Tapi kalau kita ada masalah dengan mereka, maka pasti ada masalah dengan keduniaan kita, dengan kehidupan kita, keluarga kita dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan yang terakhir, sebab kenapa banyak orang berada di dalam kenistaan dan kehinaan sampai ke titik nadirnya, karena idzaul auliya, mengganggu para wali Allah. Hayyan au maitan, baik yang hidup maupun yang meninggal. Hati-hati, jangan ngomongi para wali. Apalagi wali itu yang mana, kita nggak tahu. Bisa jadi teman yang kita anggap teman, atau bawahan yang kita anggap bawahan, justru dia itu adalah wali Allah. Kita nggak paham. Innallaha akhfa salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah telah menyembunyikan 3 hal, dalam 3 hal diantaranya akhfa waliyahu fi ibadih. Allah telah menyembunyikan para walinya di antara hamba-hambanya. Yang mana hambanya? Yang ganteng, yang habaib, yang keluarga kiai, tidak disebutkan situ. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita itu mengganggu para wali Allah. Dan termasuk wali Allah siapa? Para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Karena darah yang ada di dalam diri mereka itu adalah sesuatu yang mahbub indah Allah, karena bersambung dengan al-mahbub, yaitu Nabi kita Muhammad SAW.
Mungkin itu adalah sebuah pemula dan pembuka dari kami. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan dan kita diskusikan bersama.